Halo kawan pajak semua, perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 611 Diploma 3 Pajak akan memaparkan materi mengenai banding dan peninjauan kembali. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita dengarkan pengantar dari dosen pengampu kami, yaitu Pak Kusmono. Sebagai calon fiskus, adik-adik harus menguasai 3 kompetensi. Pertama, pengetahuan hukum pajak, baik yang sifatnya material maupun yang sifatnya formil. Kompetensi kedua adalah adik-adik harus menguasai akuntansi juga, karena di dalam penetapan pajak terutang itu akan terkait dengan hitung-hitungan. Dan terakhir tentunya kalian juga harus memiliki soft skill yang baik. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Hal ini akan kita lihat dari video pembelajaran berikut ini. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu peraturan KUP pasal 27 mengenai banding. Kemudian objek banding, surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukan atas SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT, dan yang terakhir pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Persyaratan banding. Ketika wajib pajak ingin mengajukan banding, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: yang pertama, banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke pengadilan pajak. Yang kedua, jangka waktu pengajuan banding yaitu 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Yang ketiga, 1 surat banding untuk 1 keputusan. Yang keempat, banding harus disertai dengan alasan yang jelas. Yang kelima, melampirkan salinan keputusan yang dibanding. Dan yang keenam, membayar 50% dari pajak yang terutang. Nah lalu, siapa saja sih pemohon banding itu? Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, pengurusnya, ataupun kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding, wajib pajak orang pribadi meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya ataupun kuasa hukum dari ahli warisnya. Dan apabila selama proses banding, wajib pajak badan melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan, ataupun likuidasi, banding dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban tersebut. Putusan banding adalah putusan Badan Penerimaan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, putusan pemeriksaan atas banding terbagi atas 2, yaitu acara biasa dan acara cepat. Nah, untuk acara biasa itu adalah terhadap banding yang telah memenuhi syarat, memiliki jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Dan acara cepat yaitu banding yang tidak memenuhi syarat, dinyatakan tidak dapat diterima dan diambil keputusan dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan atau 30 hari sejak banding diterima dalam hal diajukan melewati batas waktu pengajuan. Lalu putusan banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sanksi administrasi yang didapatkan oleh wajib pajak yang mengajukan permohonan banding ialah: dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan. Selanjutnya ada peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali ini upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Nah, syarat pengajuan PK ini ada diajukan sendiri dan diajukan secara tertulis. Alasan pengajuan PK yang pertama, putusan pengadilan didasarkan pada kebohongan. Kedua, karena terdapat bukti tertulis baru. Ketiga, karena dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Yang keempat, ada bagian dari tuntutan belum diputus. Dan yang kelima, putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk jangka waktu PK ada 3 bulan setelah diketahui atau 3 bulan sejak putusan dikirim oleh pengadilan pajak. Materi selanjutnya adalah putusan peninjauan kembali. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir dengan ketentuan dalam jangka waktu 6 bulan untuk pemeriksaan acara biasa dan dalam jangka waktu 1 bulan untuk pemeriksaan acara cepat. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Dalam UU MA pasal 74 hingga 76, MA dapat mengabulkan permohonan PK dan juga dapat menolak permohonan PK